Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Senang kembali kita berjumpa dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Maka tolonglah kami sehingga firman ini dapat membuat kami mengerti bagaimana hidup yang harus kami jalani. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga firman ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema jika konflik tak berujung, diambil dari bacaan Filipi pasal yang keempat ayat 2 sampai ketiga. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita berada dalam situasi konflik yang tidak berujung? Karena kedua belah pihak saling membenarkan diri dan menyalahkan yang lain sehingga konflik itu tiada pernah berakhir. Tentu situasinya tidak mudah, sebagaimana yang terjadi di beberapa belahan dunia hari ini. Perang antara Ukraina dan Rusia, konflik antara Israel dan Palestina, dan berbagai macam konflik horizontal yang menunjukkan bagaimana konflik seringkali tidak pernah ada ujungnya. Nah, di tengah kondisi seperti ini, penting untuk melibatkan peran mediator, seorang penengah, sehingga konflik yang tak berujung, kedua belah pihak yang sama-sama membenarkan diri pada akhirnya bisa bertemu di titik tengah. Bapak Ibu, di jemaat Filipi waktu itu terjadi konflik antara Eudia dan Sintike, dua tokoh penting yang dicatat dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi. Keduanya adalah teman sepelayanan Paulus. Kemungkinan besar mereka adalah perintis jemaat Filipi bersama dengan Paulus. Dan di tengah kehidupan bersama, Eudia dan Sintike berada dalam konflik yang tentu saja mempengaruhi hidup jemaat Filipi. Dan konflik itu bukan konflik main-main, karena Paulus menyebut bagaimana mereka tidak lagi sehati sepikir. Dan itulah mengapa di tengah konflik antara Eudia dan Sintike, Paulus kemudian mengajak Sunsugos, sahabatnya itu, untuk menolong Eudia dan Sintike sehingga konflik itu bisa berakhir dan kemudian kedua orang yang berkonflik bisa sehati sepikir. Dan hal ini tentu menarik perhatian kita, karena di tengah konflik betapa penting melibatkan seorang yang dipercaya, seorang yang dapat menjadi penengah, seorang yang dapat memediasi kedua belah pihak sehingga konflik yang tak berujung itu dapat dijembatani dan akhirnya menemukan resolusi dan bahkan mencapai rekonsiliasi. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam relasi kita rentan mengalami konflik yang tak berujung. Maka ketika kita ada dalam konflik yang tak berujung, mari bersama merendahkan diri, mari bersama menyadari, dan mari kita melibatkan pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak, dan pihak ketiga inilah yang dipilih untuk menjadi mediator, penengah dari konflik yang sedang terjadi. Tidak mengapa jika ada pihak ketiga yang dilibatkan, sejauh
pihak ketiga itu mampu menyelesaikan persoalan yang ada dan akhirnya kedua belah pihak yang berkonflik mencapai rekonsiliasi. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pagi ini kami bersama dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya di tengah kehidupan yang rentan akan konflik, kami bersedia menjadi mediator, ataupun ketika kami sendiri yang berada di tengah konflik, kami bersedia melibatkan seorang untuk menjadi mediator di tengah-tengah kami yang sedang berkonflik. Maka Tuhan, kiranya kami boleh bertumbuh menjadi dewasa dan bijak ketika kami berkonflik. Pagi ini Tuhan, kami bersama berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing yang tentu saja tidak lepas dari yang namanya konflik. Kami mohon Tuhan kuatkan kasih yang kami miliki dalam hidup keluarga. Tuhan pulihkan relasi yang renggang dan tegang. Tuhan kiranya memberkati kehidupan keluarga kami, sehingga di tengah terpaan badai dan persoalan kehidupan, keluarga kami tetap kuat, bertambah erat, dan menjadi sehat. Dan kami meyakini Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu dalam hidup keluarga kami. Pagi ini kami pun siap untuk memulai segala aktivitas hari ini. Tuhan sertailah kami, berkatilah segala sesuatu yang kami kerjakan, dan hidup kami serahkan dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas pagi ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.